Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 19, yaitu NFS server. Nah, di bab 19 kali ini kita akan mempelajari 5 materi, di antaranya ada pengenalan NFS dan install NFS, konfigurasi NFS read only, mengakses NFS dari Ubuntu Client, konfigurasi NFS read write, dan yang terakhir yaitu mount NFS permanen. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi NFS ini merupakan protokol atau software yang digunakan untuk file sharing antar Linux ya teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman mau meng-share data dari Linux ke Windows, teman-teman bisa menggunakan software yang bernama Samba. Nah, di sini bisa buka topologinya. Di sini kita akan membuat file directory pada server 1 Debian yang nantinya kita akan sharing ke klien Ubuntu. Nah, karena keduanya ini termasuk Linux, jadi kita menggunakan file sharing NFS ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka server 1 Debian-nya, kemudian kita akan menginstal NFS server ya teman-teman. Sebelumnya kita harus bisa ping Google dulu, coba kita ping Google. Oke, di sini dia bisa. Nah, sebelum kita menginstal NFS, teman-teman harus memasukkan repository dulu ya teman-teman, dengan ketikkan nano /etc/apt/sources/list. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian paling atas kita tambahkan pagar yang tadinya itu seperti ini, kita tambahkan pagar dan kita tambahkan repository http://kartolo.sby ya teman-teman. Di sini bisa ketikkan manual dan jika sudah kita ctrl+x kemudian enter, lalu kita apt update. Nah, di sini setelah berhasil update, kita langsung saja install NFS dengan apt install NFS min kernel min server. Kita enter, lalu kita y dengan enter, lalu tunggu sampai selesai. Nah, di sini dia sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only. Jadi kita akan mengkonfigurasikan file sharing NFS dengan read only ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka server DB-nya, kemudian kita akan membuat directory dengan mkdir/nfs1. Kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini kita sudah ada directory NFS1 ya teman-teman. Lalu kita langsung ke konfigurasinya dengan ketikkan nano/atc/export. Ini kita enter. Nah, kemudian di sini kita langsung konfigurasikan dengan menambahkan /nfs1 tab 2 kali, kemudian kita bintang, lalu dalam kurung ro dan kita tutup. Jadi bintang ini mendefinisikan admin mana saja yang dapat mengakses NFS1 dengan akses read only ya teman-teman. Dan jika sudah, kita ctrl+x kemudian enter, lalu kita restart dengan sistem ctl restart NFS min kernel min server. Nah, di sini dia sudah ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Jadi di sini kita akan membuat klien Ubuntu dapat mengakses file yang sudah kita konfigurasikan di server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka server Debian-nya, kemudian kita ls. Maka di sini ada directory NFS1 ya teman-teman. Nah, nanti directory NFS1 ini kita akan akses di klien Ubuntu. Nah, sebelum itu kita harus menginstal dulu software untuk menerima file sharingnya ya teman-teman, dengan sudo apt install nfs command. Nah, jadi kalau tadi kita sharing itu dengan perintah nfs min kernel min server, jika untuk menerimanya itu dengan nfs min command. Enter.
lalu jemput kita Y dengan enter, lalu tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai update, kita langsung saja coba ping ke server 1 Debian. Nah, dia bisa ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba melihat file yang sudah di-sharing di server 1 Debian dengan showmon kemudian IP-nya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman export list, yaitu NFS 1. Kemudian di sini saya akan membuat direktori yang akan digunakan untuk menerima seluruh file yang sudah di-sharing dari server 1 Debian. Dengan mkd misalnya saya terima NFS dan enter. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menerima atau mengamon file yang sudah di-sharing dari server 1 Debian ke klien Ubuntu dengan sudo kemudian IP-nya 2/servernya 1, kemudian saya akan mencoba letakkan di /home/mainlani/terima NFS. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita coba enter. Lalu di sini kita coba ls terima NFS. Nah, maka di sini masih kosong ya teman-teman karena kita belum membuat file apapun. Nah, di sini kita coba membuat file dengan touch/nfs1 misalnya mailani.txt. Dan kita coba ls/nfs1. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman, mailani.txt. Lalu kita coba ls di klien Ubuntu dengan ls terima nfs. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman, mailani.txt. Kita bisa coba lagi membuat file touch/nfs1 misalnya abc.txt. Kita coba ls/nfs1. Nah, di sini dia sudah ada dua ya teman-teman. Kita coba ls di klien Ubuntu. Nah, maka di sini dia ada dua file ya teman-teman, yaitu abc.txt dan mailani.txt. Itu artinya file sharing yang kita lakukan di server 1 Debian ke klien Ubuntu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read write. Oke, di sini bisa buka server 1 Debian, kemudian kita pergi ke konfigurasi nano/etc/export. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan API mana saja yang dapat mengakses NFS 1 dengan akses read only ya teman-teman. Jadi dia hanya bisa read saja. Di sini kita buktikan di klien Ubuntu. Saya akan membuat file dengan touch terima nfs.txt. Nah, maka dia tidak bisa ya teman-teman, dia ada tulisan read only file system. Nah, di sini saya akan coba masuk ke nano terima nfs/mailani.txt. Nah, dia juga unwritable ya teman-teman, atau dia tidak memiliki akses untuk write. Nah, jadi di sini saya akan membuat direktori yang dapat di-share dengan akses read write ya teman-teman. Di sini kita coba ls. Nah, di sini ada direktori nfs1. Kita akan buat lagi mkd nfs misalnya. Kita ls. Nah, maka di sini ada dua nfs1 dan nfs2. Lalu kita masuk ke konfigurasinya nano/etc/export. Nah, kita tambahkan di bawah /nfs1, kita tambahkan nfs2 dan kedua kali, dan IP klien Ubuntu 6/24 dan dalam kurung area atau read SUNC. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan NFS2 hanya dapat diakses dengan IP 172.16.1.0/24. Salah satunya yaitu klien Ubuntu ya teman-teman. Jadi dia dengan akses read write. Jika sudah, kita cek kontratext di enter, lalu kita restart dengan sistem cpl restart nfs terminal server.
Nah, di sini bisa pergi ke klien Ubuntu-nya, kemudian kita clear saja. Nah, di sini bisa pergi ke klien Ubuntu-nya, kemudian saya akan mencoba membuat directory yang akan digunakan untuk menerima file sharing di server 1.1 ya teman-teman. mkdir/terima nfs2 enter. Kemudian kita akan mengemon dengan sudomon dan id-nya ya nfs2. Saya akan letakkan di /home/mengulangi/terima nfs2 dan kita enter. Lalu kita coba ls terima nfs2. Nah, dia masih kosong ya teman-teman. Kita coba buat file di server 1 Debian dengan touch nfs2 plus misalnya hello.txt ya teman-teman. Seperti ini kita coba enter, lalu kita ls/nfs2. Nah, maka di sini sudah ada file hello.txt. Kita coba ls di klien Ubuntu-nya, ls terima nfs2. Ini ya teman-teman, kita coba enter. Nah, di sini dia sudah ada file hello.txt ya teman-teman. Itu artinya file sharing yang kita lakukan pada server 1 Debian ke klien Ubuntu sudah berhasil. Nah, jika teman-teman mau edit di dalam file hello.txt, teman-teman bisa menggunakan perintah nano terima nfs2/hello.txt. Nah, maka di dalamnya teman-teman bisa edit sesuai yang teman-teman inginkan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu mon nfs permanen ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kita harus melakukan mon nfs secara permanen? Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan perintah sudo mon 10.10.10.2 dan /nfs1, ini digunakan agar antara virtual machine kita itu dapat saling sinkron antara file sharing yang kita sharing di server 1 Debian-nya dan di klien Ubuntu-nya. Nah, jadi perintah itu tidak permanen teman-teman. Ketika kita mematikan klien Ubuntu-nya, kemudian kita nyalakan kembali, kita harus mengemon kembali. Itu sangat merepotkan. Maka dari itu kita harus melakukan mon nfs secara permanen. Nah, di sini bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian kita konfigurasikan ke sudo nano enter. Lalu di sini kita tambahkan IP //2/nfs1 lagi underscore laptop. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan mon nfs secara permanen, ketika kita mematikan virtual mesinnya lalu kita nyalakan kembali, kita tidak perlu men-mon ulang ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari materi bab 19 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di video selanjutnya, yaitu bab 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.